Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan suatu kesempatan bagi kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana telah saya janjikan kemarin masalah untuk menafsirkan surat Al-Isra atau surat ke-94, dimulai dari ayat pertama yang mengatakan alam nashrah laka sadrak. Itu ayat ini jelas menerangkan, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Maksud melapangkan dada di sini, ya, kita perlu tahu yang maksud melapangkan dada di sini Allah lapangkan dengan cahaya ilahi. Dengan cahaya ilahi sehingga Nabi Muhammad itu lapang dadanya. Lapang itu menghadapi suatu permasalahan atau segala urusan kenabian, tidak pernah dia bersempit dada. Dada sempit tak pernah. Dia berlapang dada, apapun masalahnya dia tetap menerima dengan tabah, dengan berlapang dada. Tabah dia menghadapi segala macam permasalahan. Itu berartinya orang yang berlapang dada. Bukan orang ceroboh. Kalau kita kadang-kadang baru sedikit saja dalam menyampaikan masalah itu dikritik orang, sudah naik pitam. Kenapa? Kena dada sempit. Ya, kenapa dada sempit? Karena tidak mengikut Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bermacam masalah mudah baginya, dilapangkan oleh Allah, dimudahkan segala beban yang ada di pundaknya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berlapang dada. Memang suatu risiko. Ya, kalau kita menyampaikan yang baik itu pasti ada tantangannya. Dijadikan Allah Nabi itu pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Musuh Nabi adalah para jin dan manusia. Jadi jin yang tidak taat pada Allah, maka musuhnya Nabi itu sebagai musuhnya. Memang ada rintangan. Jadi hidup ini berarti ada risikonya, bukan mulus-mulus segitu saja. Ya, pasti ada rintangannya. Itulah yang perlu kita tabah. Jadi orang yang berhati lapang ini, berdada lapang ini artinya orang yang tabah menghadapi permasalahan. Sampai saja tak boleh kita emosi. Kadang-kadang sampai sedikit saja dicaci orang lalu emosi. Berarti itu berhati sempit. Kalau berhati sempit berarti tidak mengikut Rasulullah. Nah, itu yang kata Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Kami lapangkan dadamu. Jadi kita kalau berdakwah harus berlapang dada. Apapun bentuk caci maki berlapang dada, kita terima dengan penuh kesabaran, gitu ya. Jadi sehingga kata Allah nanti ada ketemu nih fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di dalam kesulitan apapun terdapat kemudahan. Dengan apa sebabnya? Karena kita berlapang dada. Ini belum dimiliki oleh para mubaligh. Itu perlu kita ikuti Rasulullah. Kalau kita semuanya mengikuti Rasulullah, aman dunia ini, tentram. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak, bukan mengikut Rasulullah, tapi mengikut hawa nafsu, mengikut pendapat kita, mengikut pendapat sanu, itulah pasalnya kegagalan. Coba ikut betul-betul. Kalau mengikut Rasulullah bukan tanggung-tanggung, ikut 100%, ikut dia seperti dia. Bagaimana ketabahan Rasulullah? Kita harus ikut. Rasulullah dicaci, dimaki orang, tabah, berlapang dada dia.
Itu memang satu risiko. Mau mencapai kebenaran itu ada rintangannya, bukan semudah aja. Untuk masuk surga itu bukan mudah, itu bukan hanya sekedar mengucap saja dapat surga, tidak. Hanya sholat saja tidak, ada rintangan-rintangannya. Sedangkan kita menyeberangi lautan pakai kapal, bukan mudah. Ada tiupan angin, ada gelombang, itu sudah risiko. Tak ada yang mulus saya tenang saja, tidak. Nah, jadi disinilah letaknya kelapangan dada kita. Kadang-kadang para mubalik saya perhatikan juga, kalau untuk nyampai macam orang berperang, mau perang, wah dengan suara yang sargunalah, suara yang lunak, yang menyentuh kalbu namanya ya, menyentuh kalbu, menyentuh hati, ya, bukan menyinggung hati, tapi kita dakwah nih menyentuhkan kalbu. Hati orang tersentuh apabila kita menyampaikan itu. Suasana menjadi dingin, yang panas menjadi dingin, adem. Itu yang kita harapkan. Kalau sudah sampai mubalik sudah memiliki seperti itu, insya Allah kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya sampaikan juga, di sini masalah yang paling penting dari yang kita miliki, harus berlapang dada menerima apapun permasalahannya. Insya Allah, cobalah kita ikuti Rasul ini. Kalau kita mengikut sebenar-benarnya lah, jangan tanggung-tanggung, ya. Ikutilah Rasul ini, benar-benar mengikut Rasul. Tabahlah menghadapi apapun permasalahan yang kita hadapi, terimalah dengan ikhlas. Itu memang suatu ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu begitu, kalau kita mau buat baik, ada rintangannya, ya, ada rintangannya. Itulah namanya tes kemampuan kita, tabah atau tidak kita. Jadi kalau orang yang berlapang dada ini, orang tabah menerima apapun bentuk cacian maki, orang hinaan orang, kita tabah. Kalau kita sudah tabah, sabar menerimanya, insya Allah lah kita diselamatkan oleh Allah, ya, diselamatkan Allah. Itu yang saya harap di sini. Mudah-mudahan kita termasuklah orang yang berlapang dada. Jauhilah berdada yang sempit, ya. Kalau benar-benar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.